Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Pendeta. Selamat datang, selamat bergabung. Kita akan bincang pagi. Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Kami sampaikan salam buat kita semua di pagi yang indah ini. Mari kita akan dengar bincang-bincang pagi dengan kedua narasumber ini yang begitu hebat, Pak Pendeta Petrus dan Pak Pendeta Yohanes. Saya sendiri Pendeta Santos. Kami akan mulai berbincang-bincang mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang terjadi di media-media sosial yang membosankan ya, atau sesuatu yang memang sulit karena ini bertentangan dengan firman Tuhan ya. Bapak Ibu dan pemirsa seluruh yang ada di orang-orang Kristen, orang percaya yang ada di dunia ini, kami bertiga akan bincang pagi ya Bapak Ibu. Yang pertama masuk ke sesi yang kedua, kita bincang tentang akibat bagi orang yang tidak memberi persepuluhan, karena itu sudah marak di media sosial. Itu Bapak Pendeta, sebelum ini saya minta Bapak Pendeta untuk bisa menanggapi apa yang terjadi di media sosial, bahkan di gereja-gereja mengenai persembahan persepuluhan. Saya berikan waktu buat Pak Pendeta Petrus untuk bisa menanggapi. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Ya. Saya baru pulang dari Afrika ini. Oh iya iya. Bertepatan memang. Iya, saya mau sambut tadi, maksudnya ada oleh-oleh dari Afrika. Ada banyak oleh. Oh gitu Nanti ya. kita bahas. Ini misionaris yang luar biasa. Apa namanya? Di mana-mana memang perkara ini banyak terjadi Pak. Ya. Banyak terjadi. Tapi ajaran ini sebetulnya setelah kami teliti itu berawal dari Filipina ini. Oh. Ya, larangan untuk membawa 1/10 ini sebetulnya dari Filipina. Oh. Saya ke Belgia, ada juga di Belgia ajaran ini. Oh. Orang itu pergi ke Belgia, dia bawa lagi berita seperti ini. Dia ke Indonesia, nah Indonesia ini lahan subur Pak. Kalau untuk yang seperti ini, lahan subur dia. Oh gitu ya. Ya, sebab itu kita melihat bagaimana di sesi yang pertama kan kita sudah berbicara tentang apa namanya latar belakang kenapa orang Kristen yang mengambil apa namanya contoh daripada keteladanan yang ada di Alkitab harus mengembalikan atau mempersembahkan atau membawa 1/10 ya, persepuluhan kepada Tuhan. Nah, akibat daripada ketidaktaatan anak Tuhan ya, orang Kristen ya, yang menganggap remeh masalah 1/10 ini, di dalam kitab suci Yesus sudah memberikan satu perintah atau satu ajaran di dalam Lukas pasal 16. Kita akan membaca di situ ayat yang ke-9 tentang sistem keuangan ya. Ini sebetulnya tidak berbicara soal finansial, tapi ini soal ketaatan. Iya, iya. Dalam Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, jadi mamon yang tidak jujur ini ya alat pembayaran. Alat pembayaran. Ya, dari namanya saja memang sudah nggak enak ini. Mamon yang tidak jujur. Artinya barang ini memang nggak jujur. Kadang dipakai untuk nyuap orang, kadang dipakai untuk menipu orang, kadang dipakai untuk perzinahan. Ya, mamon tidak jujur. Judi ya. Ya, judi. Ya. Jadi semua perkara-perkara yang jahat itu ya alatnya ya ini mamon tidak jujur. Dengar itu Bapak. Nah, sebab itu kita dilatih oleh Tuhan untuk mengikat persahabatan dengan mamon tidak jujur ini, tapi
ada masanya ini, Mamun tidak jujur ini. Dia tidak selamanya di bumi dia berkuasa. Masanya apa? Dia ada masanya nanti pada saat masa antikristus itu akan datang, ya. Karena masa antikristus itu memang ada, diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan ya, segala apa yang mereka inginkan. Dan sebelum masa antikristus itu datang, ada yang namanya itu rapture, pengangkatan gereja, Pak. Jadi gereja akan diangkat, dipindahkan ya ke langit lah, itu udah pasti ya. Soal masalah tempatnya di mana kita terima aja, kita tidak usah berangan-angan di mana, semua yang Tuhan sediakan pasti baik ya. Nah, sebab itu gereja yang diangkat ini adalah gereja yang taat, yang setia, yang penuh dengan Roh Kudus. Yang penuh dengan Roh Kudus. Yang tidak taat ya dia akan tinggal, Pak. Akan berurusan dengan antikristus itu. Nah, antikristus ini kan kejam ya. Kejam, bengis dia. Tapi itu memang dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk menghajar, ya, untuk menggocoh, kata Paulus itu dalam 1 Timotius berapa itu? Ya, dikatakan Himenius dan Iskandar telah aku serahkan kepada iblis supaya dia dihajar, kata Paulus kan? Digocok supaya dia belajar jangan menghujat. Tubuhnya binasa tetapi rohnya selamat. Artinya apa? Iblis itu alat. Antikristus ini kan iblis. Kenapa ada orang Kristen pada masa antikristus? Ya kita tidak menghakimi, tapi kelihatannya memang ada di situ. Jadi orang-orang yang nggak taat, yang tidak diuji dan tidak teruji gitu, nah, dia akan berurusan dengan antikristus itu. Ya penyiksaan lah, Pak. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 13 ya, kita membaca dalam Wahyu pasal 13, kita lihat di dalam satu ayat ya, bagaimana masa antikristus itu adalah masa yang memang semua di bawah kekuasaan dan kendali daripada antikristus itu sendiri. Dan di dalam ayat yang ke pasal 13 daripada kitab Wahyu 13 ya. Ya, ayat yang ke 16 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang ya, kecil atau besar ya, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi untuk jual beli ya, di warung sekalipun, retail, warung-warung kecil ya, ada sekarang ya kayak ada semacam apalah warung-warung yang modern ya, itu keluar masuk itu kalau kita mau belanja harus pakai tanda. Nah, untuk mendapat tanda ini ya harus menyangkal Yesus, karena orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan bisa belanja di sini. Tidak bisa jual, artinya jual TV, mau beli beras, mungkin tidak bisa. Berarti sangat sulit ya. Sangat sulit. Untuk mendapat makanan itu mungkin tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena dikuasai oleh antikristus. Dan ini diizinkan Tuhan. Sebab itu berharaplah kita kepada Tuhan, janganlah masuk di masa yang seperti ini. Karena Tuhan punya masa sendiri, yaitu pengangkatan gereja. Gereja diangkat ke langit. Nah, jadi sini kalau didapati ada orang yang tidak pakai tanda, ya, entah bagaimana dia tiba-tiba dia keluar karena nggak tahan lapar kan, mau belanja, ditangkap, Pak, disiksa supaya orang itu menyangkal Yesus. Nah kalau dia sampai mati dia disiksa tidak menyangkal Yesus, ya dia selamat. Berat, Pak, ini berat sekali. Nah, kenapa ada orang Kristen di situ? Berarti beratnya bagi orang yang mengikatkan diri. Iya, secara dagingnya itu disiksa, Pak. Seperti Paulus kan. Nah, tapi rohnya selamat kalau dia tidak menyangka. Dengar itu Bapak Ibu. Bayangkan itu kemungkinan besar ya ada barang-barang yang sekarang lem power itu kan. Nah, mungkin ditaruh di matanya nggak bisa dibuka matanya. Bisa aja itu banyak. Atau digergaji kakinya itu seperti di Ibrani itu.
atau matanya dicungkil, kupingnya digunting pelan-pelan sedikit, hidungnya ditosok. Betul, berat itu Pak. Berat itu. Berat, kan? Nah, untuk apa kita orang Kristen masuk di situ? Yes. Nggak ada rencana Tuhan seperti itu. Tapi kalau itu pilihan, ya pilihan orang karena dia nggak mau taat selama masa kepemimpinan Roh Kudus, ya itu pilihan dia. Lalu harus jujur ya Pak. Harus jujur Dengan hal-hal yang ada di karena dalam dengan Tuhan. orang jujur Tuhan bergaul karib. Amsal 3:32 kan. Nah, dengan orang yang tidak jujur, ya dia nggak mungkin bergaul karib. Iya. Nggak bergaul. Nah, sebab itu mari saudara, kami menganjurkan kepada kita semua, mari kita taati aja lah firman Allah ini. Karena ada masa pengangkatan gereja di depan. Depan kita ini ada masa pengangkatan gereja. Tinggal selangkah lagi kita ini baru masuk masa antikristus. Nah, disitulah sebab itu pagi hari ini cobalah kita memberikan diri kita itu hidup di dalam kebenaran. Kalau menurut kami ya berdasarkan firman Allah, memang masa pengangkatan gereja itu ada diatur di dalam 1 Korintus 15 kan. Kita ini tidak semua akan mati, tapi akan diubah dalam sekejap ya, mata ya. Pada waktu nafiri ditiup, semua kita akan berangkat ke atas. Yang mati bangkit bersama-sama kita menyongsong Kristus di udara. Jadi orang yang tidak taat pasti masuk di masa antikristus itu. Nggak bisa jual, nggak bisa beli, nggak bisa ekspor, nggak bisa impor kan gitu. Jual beli itu kan ekspor impor. Dalam skala kecil ya warung, belanja warung kan, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli roti. Tentang barang makanan masih tetap ada. Hanya masanya itu memang dikuasai oleh antikristus. Nah, antikristus. Bagaimana Pak Yohanes? Ya, tadi masih Ya, ini saya sedikit mau apa ini ya. Berarti dalam ayat Lukas 16 ayat 9 ini memang akibatnya ya orang yang mengikatkan diri ke dalam mamon ini ya, atau mereka mengikatkan diri dengan atau mempergunakan mamon yang tidak benar ya. Tidak benar, dan mereka akibatnya bagi mereka yang tidak jujur dengan Tuhan, mereka hidup tapi mereka salah mempergunakan mamon ini, sehingga akibatnya bagaimana ya, akibatnya lebih dahsyat ya. Seperti yang tadi Pak Pendeta sudah jelaskan bagi kita bahwa orang itu memang harus jujur dan mereka harus satu-satunya, dan kita pun ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab, tidak boleh keluar dari ajaran firman Tuhan. Apalagi mereka yang memutarbalikan, mengatakan bahwa jangan memberi perpuluhan lagi, ya untuk apa? Nah, karena tidak dibicarakan di dalam Alkitab, padahal Alkitab kasih perumpamaan, Alkitab sudah jelaskan bagi kita supaya kita sebagai orang percaya itu lakukan saja, tidak perlu komen banyak gitu loh, tidak perlu banyak komen, tidak perlu banyak keluarkan pendapat begini dan begitu, tapi kita harus ikut apa yang pendapat Alkitab, itu baru jelas. Nanti akhir-akhir hidup ini berarti akibatnya fatal. Karena kita keluar dari jalurnya firman Tuhan. Nah, jadi saya sedikit mau bertanya ke Pak Pendeta Yohanes yang baru saja pulang dari beliau misionari juga Indonesia yang baru pulang dari Korea. Jadi bagaimana Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta mengenai situasi yang marak di media sosial mengenai perpuluhan itu, bagaimana menurut Pak Pendeta Yohanes? Silakan. Ya, baik. Puji Tuhan, hari-hari ini memang kita berjalan. Kehidupan kita sebagai orang percaya ini adalah latihan. Namanya kita masih, kata Rasul Paulus, berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan seperti apa? Apakah kita mau berjuang bersama dengan Kristus atau berjuang dengan cara pikiran kita manusia? Nah, sedangkan Tuhan menuntun kita, dan Tuhan sendiri berkata bahwa manusia ini harus dibereskan cara pikirannya. Bukan lagi berpikir menurut pikiran manusia itu, karena Tuhan bilang pikiran manusia ini jahat. Serba mereka-reka hal-hal yang tidak berasal dari Allah.
Nah, kita bersyukur hari ini masih ada firman Allah yang menuntun kita kepada kebenaran. Untuk tadi sharing yang disampaikan tadi sangat luar biasa, dikatakan menjadi alat ukur ini mamon ini yang tidak jujur. Lalu kemudian di sini dikatakan jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, artinya kita tidak bisa mempergunakan mamon. Lalu kita dikatakan diterima di kemah abadi. Wow, itu sangat luar biasa. Artinya kita terangkat bersama dengan Kristus seperti tadi yang dikatakan ada masanya, masa Kristus. Nah, untuk itu kalau saya menanggapi ini yang hari-hari ini marak terjadi, sungguh menurut saya kita sebagai orang percaya jangan keluar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan ini yang penuntun hidup kita. Iya. Nah, sangat berbahaya sekali kalau menurut saya kalau kita tidak berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Contoh mengenai bawalah persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumahku, kata Tuhan. Ada rumah Tuhan. Ternyata rumah Tuhan itu mana? Dalam perkumpulan orang banyak. Nah, disebut kita ini ada gereja yang nyata. Artinya sekarang hari-hari ini masih Tuhan izinkan masih kita ada dalam perkumpulan. Makanya Tuhan katakan janganlah kamu meninggalkan jam-jam ibadah. Artinya kita ada dalam perkumpulan. Untuk apa semua itu? Untuk nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan semasih kita ada di dalam dunia ini. Lalu menjadi persoalan kalau kita tidak berada di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Maleakhi itu dikatakan di ayat yang ke-11 itu ya, Maleakhi 3 ayat 11 itu, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini Tuhan katakan jika kita tidak mengikuti apa yang Tuhan sampaikan mengenai persepuluhan, kita tidak membawa atau lalai kita membawanya. Artinya bertentangan karena Tuhan akan menghardik belalang pelahap ini. Artinya segala kesusahan, masalah yang menghabiskan apa yang kita miliki yang Tuhan percayakan tadi. Nah, mungkin Tuhan sudah menguji kita untuk membawa persepuluhan itu. Nah, sedangkan kita melihat tadi dikatakan ada kutuk di sana. Kalau kita menghabisi juga apa yang menjadi milik Tuhan itu, artinya tidak jujur, kita akan mendapat kutuk. Kutuk itu artinya segala milik kita mungkin bisa habis dengan catatan kesusahan sampai uang itu habis, tidak diberkati artinya. Untuk itu di sini barang siapa yang mengikuti cara Tuhan, artinya membawa persembahan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, supaya apa? Ada makanan di rumahku. Makanan yang dimaksud adalah para pelayan Tuhan. Nah, siapa lagi pelayan Tuhan di hari-hari ini kalau bukan orang-orang yang benar-benar setia, benar-benar terpanggil untuk melayani Tuhan dengan hati yang jujur. Bukan berarti harus dia mencari melalui pelayanan itu mencari uang sebanyak-banyak. Tidak begitu maksud Tuhan. Artinya dia berjalan dengan hati yang tulus untuk memberitakan, untuk memasyurkan nama Tuhan semasih di bumi ini. Selagi Tuhan masih percayakan, betul kita sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan dipercayakan untuk melayani, artinya tulus. Nah, supaya kita diberkati oleh Tuhan, tanah kita, hasil tanah kita, kebun anggur kita, nah itu
bahasa firman Allah ini adalah ribuan tahun yang lalu, tetapi di masa sekarang itu berbeda. Mungkin penghasilan kita ada yang bekerja mendapat hasil. Nah, hasil yang disebut 1/10 itulah kita bawa ke rumah Tuhan. Untuk apa? Dipergunakan mengharumkan nama Tuhan. Mungkin kira-kira itu seperti itu. Iya. Tanggapan. Ya, baik, ini kita sekarang tadi sudah dari Lukas dia. Kita lihat habis dari Lukas 16 tadi ayat 9, lalu kita lari ke Maliaki 3 ayat 8, 9 dan 10 ya. 11 sampai 11 ya. Jadi kita berbincang pagi ini bahwa ternyata akibat dari semua ini, kalau kita keluar bicara di luar dari Alkitab, maka semua pasti ada resikonya ya, ada tantangan berat untuk kita sebagai orang percaya. Maka bincang pagi ini saya dengan dua orang hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Petrus dan Pak Yohanes. Pendeta Yohanes, kami bincang bahwa memang semua harus kembalikan kepada Tuhan. Jadi hak ya, seperti ada kita hidup di tengah-tengah dunia ini, jangan kita salah memberikan atau hal-hal yang di luar dari firman Tuhan ya. Apalagi kita lihat di banyak media sosial itu orang yang baru belajar kemarin, kita lihat IQ mereka bagus, mereka pintar, tetapi sayangnya mereka berbicara sesuatu yang ada ayat-ayat yang mereka keluar dari jalurnya Tuhan. Jadi menyimpang dari firman Allah. Maka akibatnya bagi kita seperti tadi ya, pada saat ada pengangkatan gereja Tuhan, kita akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kita mengikatkan diri dengan mamon. Nah, itu bahaya sekali. Bahwa mamon itu bisa pergunakan, tetapi justru itu membahayakan diri kita. Nah, bagaimana kita jujur sama Tuhan ya, begitu Pak Pendeta. Jadi maksudnya itu begini Pak. Jadi kita disuruh bersahabat, melakukan ikatan persahabatan dengan mamon yang tidak jujur ini ya. Supaya pada waktu mamon yang tidak jujur itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, jadi ini sebetulnya rahasia untuk orang percaya supaya hidupnya istilahnya secara finansial ya, nah, itu berlimpah-limpah ini di sini. Ya, karena ini alat uji coba, saudara. Setiap kita dapat berkat, misalnya sekian, kita kembalikan 10. Karena kita nggak tertarik kan, jujur kita kan, ditambah lagi itu nanti. Oh gitu. Iya, kembalikan lagi, kita nggak tertarik, ditambah lagi sama dia. Nah, begitu kita mulai tertarik, ya, lupa bahwa ini itu habis Pak. Artinya apa? Nggak bisa dipercaya orang ini. Habis itu. Tidak setia. Nah, kalau kita bisa dipercaya, ditambah-tambah terus, tambah-tambah, maka orang Kristen itu berlimpah-limpah hidupnya dalam soal keuangan. Kenapa? Karena dia tidak tertarik mau makan yang 1/10 itu, Pak. Nah, jadi dia banyak di sana. Pada waktu selesai masanya si Mamun ini berkuasa, ya, karena masa antikristus datang, orang belanja sudah tidak pakai uang lagi, tidak pakai Mamun lagi, ya, karena sudah tidak berlaku lagi Mamun, pakai digital kan, digital system, pakai chip atau pakai tanda di tangan kanan atau di dahi, masuk supermarket, langsung motong dia, keluar udah bawa barang. Nah, kita tidak mungkin ke situ. Nah, maka Mamun itu sudah tidak bisa lagi dipakai, ya kita diangkat Pak, diangkat ke langit. Itu namanya pengangkatan gereja. Karena kita tidak bisa hidup dengan masa antikristus itu, semua pakai tanda. Itu maksudnya Pak. Baik. Puji Tuhan. Jadi ya dengar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kami bincang pagi ini ada sedikit menarik karena sesi kedua ini kami bahas tentang akibat bagi orang-orang percaya yang di luar dari firman Tuhan. Segala sesuatu penekanan kita harus kembali kepada Alkitab itu sendiri. Alkitab menjawab dan dia yang berbicara. Tidak ada manusia yang lebih hebat dari firman Tuhan. Jadi segala sesuatu mari kita kembali kepada Alkitab. Karena supaya jalan kita bisa lurus, hidup kita bisa baik, ada kesempatan buat kita, tidak juga tidak tutup kemungkinan bagi saudara-saudara sekalian yang sekarang ini sudah menyimpang, cepat berbaliklah dan bertobatlah.
Karena kita berbicara sendiri. Ya, kembali Jangan, kepada yang kembalilah ya kepada jalan yang benar Ya. supaya Tuhan bisa beri engkau kesempatan. Alkitab katakan begitu ya, masih ada kesempatan bagi saudara sekalian. Ya. Jangan sampai Terlambat. Anda terlambat ya. Saya mengingatkan supaya silakan lihat kami di sesi yang kedua ini. Kalau Anda ikuti, Anda diberkati oleh Tuhan. Yes. Mari kita berdoa. Mari. Bapa di sorga, terima kasih Haleluya. untuk kedua narasumber yang sudah menjelaskan bagi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah menyimpang dari kebenaran Allah, atau mereka pakai ayat-ayat firman Tuhan, mereka menafsirkan tidak sesuai. Kami berdoa untuk mereka. Mari berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, kedua hamba Pak Petrus, Pak Yohanes, Tuhan berkati mereka, sehingga penjelasan kami ini boleh memberkati banyak orang. Teman-teman kami, para pendeta di luar sana, mereka sudah salah langkah, salah berbicara. Kami berdoa, Tuhan selamatkan mereka kembali. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bawa semua kami kegiatan kembali kepada di pagi jalan. hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Amin. menolong kami, memberkati Terima kasih. kami. Dalam nama Yesus Dalam nama kami Yesus. berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati Pak. Shalom. Ya, pamit karena ada pelayanan lagi. Oh, puji Tuhan. Ya, silakan. Ya, haleluya.